Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Kali ini, saya akan menceritakan tentang sebuah kisah mistis supir mobil jenazah. Ada seorang sopir mobil jenazah yang bernama Pak Hadi, sudah bertahun-tahun menjalani pekerjaannya tanpa banyak keluhan. Di malam-malam kelam dan sunyi, ia mengendarai ambulan yang membawa jenazah dari rumah sakit ke rumah duka atau pemakaman. Tentu saja, ia sering merasa merinding, tapi sebagai orang yang sudah berpengalaman, ia sudah terbiasa menghadapi keheningan dan keangkeran di jalan. Suatu malam, Pak Hadi mendapat panggilan yang membuatnya sedikit gelisah. Malam itu, ia harus membawa jenazah seorang wanita yang meninggal secara misterius. Seorang dukun terkenal bernama Bu Marni yang kabarnya banyak menyimpan ilmu hitam. Orang-orang di sekitar rumahnya selalu takut dan bahkan tidak berani mendekati tempat tinggalnya. Konon, rumah itu penuh dengan barang-barang aneh dan menyeramkan. Namun bagi Pak Hadi, tugas adalah tugas, dan ia hanya ingin menyelesaikannya secepat mungkin. Malam itu hujan deras mengguyur, petir menyambar, menambah suasana semakin mencekam. Pak Hadi masuk ke ruang penyimpanan jenazah di rumah sakit, di mana petugas sudah menyiapkan jenazah Bu Marni. Begitu Pak Hadi mendekati keranda tersebut, ada bau anyer yang membuatnya mual. Ia melihat ke keranda itu sejenak, lalu segera menutupnya rapat-rapat dan membawa keranda itu ke dalam ambulans. Setelah semuanya siap, pun mulai mengemudi menuju alamat pemakaman yang sudah ditentukan. Dalam perjalanan, angin malam yang dingin dan gemuruh hujan membuat suasana semakin mencekam. Jalanan sepi, hanya beberapa lampu jalan yang menyala. Sesekali, petir menyambar menerangi jalan yang gelap. Pak Hadi mencoba berkonsentrasi pada jalan, tapi ia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang seolah-olah ada yang memperhatikan dari belakang. Ia melirik kaca spion, namun tidak melihat apapun selain keranda Bu Marni yang tampak diam di sana. Namun, saat ia mengalihkan pandangan ke jalan lagi, ada sesuatu yang ganjil. Tiba-tiba, kaca jendela sampingnya berembun, seolah ada napas hangat di dalam mobil. Ia mengusap kaca dengan tangan, tapi embun itu muncul lagi, membentuk jejak tangan yang samar. Pak Arman mencoba tetap tenang, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya efek dari udara dingin di luar. Tak lama kemudian, dari jok belakang, terdengar suara gemerisit, seolah ada sesuatu yang bergerak di sana. Pak Hadi merasa jantungnya berdetak cepat, tapi ia mencoba mengabaikannya dan fokus pada jalan. Namun, suara itu semakin keras, dan kali ini terdengar jelas, seperti seseorang menggaruk-garuk. Peti mati dari dalam. Pelan-pelan, Pak Hadi melihat ke kaca spion. Pandangannya terhenti pada keranda itu dan seketika itu juga, ia melihat keranda itu bergerak perlahan, sedikit demi sedikit. Pak Hadi ingin menghentikan mobil dan lari, tapi ketakutannya membuat tubuhnya kaku. Tiba-tiba, tutup keranda itu terbuka sedikit, dan ia melihat sepasang mata merah yang menatap lurus padanya dari dalam peti. Pak Hadi menjerit dalam hati, mencoba tetap berkonsentrasi mengemudi meskipun seluruh tubuhnya gemetar hebat. Namun, saat itu juga, lampu-lampu jalan di sepanjang jalur itu tiba-tiba padam, meninggalkan ambulansnya dalam kegelapan total. Suara-suara aneh kembali terdengar dari belakang. Kali ini seperti bisikan-bisikan mengerikan yang berbunyi, "Aku pulang. Aku belum selesai, Bintang." Sekujur tubuh Pak Hadi dipenuhi keringat dingin. Ia mulai berharap semua itu hanya mimpi buruk yang segera berakhir. Tapi tak lama, ia mendengar suara wanita tua, seperti yang pernah ia dengar sebelumnya. Kali ini di sebelah telinganya. "Pak Hadi, kenapa cepat-cepat sekali? Aku belum siap pergi, Bintang." Pak Hadi tersentak dan mencoba melirik ke samping, dan di sana ia melihat sosok wanita berambut panjang mengenakan kebaya putih yang basah kuyup, dengan wajah pucat dan senyum mengerikan. Wajah itu sangat dekat, hingga ia bisa mencium bau anyir yang sangat menusuk. Matanya yang merah menatap langsung pada Pak Hadi, membuatnya nyaris tak bisa bernapas. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Pak Hadi menginjak gas dalam-dalam, berusaha mengusir ketakutan yang kini merasuki seluruh tubuhnya. Tapi makin cepat ia mengemudi, makin sering suara itu memanggil-manggil namanya. Sosok wanita itu semakin dekat,
hingga seolah-olah hanya beberapa inci dari wajahnya. Ia menutup matanya sesaat, berharap sosok itu akan hilang saat ia membukanya. Saat ia membuka mata kembali, sosok itu benar-benar menghilang. Namun, saat ia melirik spion, ia melihat sesuatu yang membuatnya tak bisa menahan jeritan. Di dalam kaca spion, ia melihat Bu Marni berdiri di belakang, dengan senyum menyeramkan dan tangan kurusnya yang merayap ke arah bahunya. Pak Hadi mengerem mendadak, membuat mobil oleng. Keranda di belakangnya terbalit, dan saat Pak Hadi menoleh, tutup keranda itu benar-benar terbuka lebar. Tapi Bu Marni tidak ada di dalamnya. Pak Hadi keluar dari mobil dengan gemetar, terengah-engah dalam ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika ia memberanikan diri menatap ke dalam ambulans, ia melihat bekas tanah basah dan jejak kaki di lantai mobil. Pak Hadi akhirnya lari, meninggalkan ambulans di pinggir jalan, berlari sekuat tenaga tanpa menoleh ke belakang. Esok paginya, warga menemukan mobil jenazah itu di pinggir jalan dengan pintu belakang yang terbuka dan keranda kosong. Namun, jenazah Bu Marne tak pernah ditemukan, meninggalkan misteri yang tak terpecahkan hingga hari ini. Sejak malam itu, Pak Hadi tidak pernah lagi menjadi sopir ambulans atau berani mengemudi di malam hari. Hingga hari ini, tak ada yang tahu kemana Bu Marni pergi, atau apakah arwahnya masih gentayangan mencari tubuh yang bisa ia tinggali kembali.